Ada orang-orang yang dengan sengaja merencanakan kejatuhanmu. Mereka melihatmu sebagai ancaman, sebagai cahaya yang memantulkan kegelapan mereka sendiri. Mereka merencanakan dengan teliti, kata-kata yang diputarbalikkan, kebohongan yang disusun rapi, jebakan yang mereka kira tak terlihat. Mereka berharap bisa meruntuhkan reputasimu, menghancurkan nama baikmu, atau setidaknya membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Tapi jiwa terpilih tidak bisa dijatuhkan dengan cara yang biasa. Tuhan, dalam hikmahnya, menempatkanmu di jalur yang berbeda. Jalan yang tak terlihat oleh mereka yang hidup hanya untuk menyebarkan iri dan kebencian. Setiap upaya yang mereka lakukan untuk menjeratmu, Allah ubah menjadi pelajaran dan pertahanan yang tak terlihat. Kadang, kita tidak menyadari bagaimana hal-hal yang tampak sederhana, sebuah pertemuan, kata yang terlontar, atau bahkan detik yang terlewat, sebenarnya menjadi benteng bagi jiwa yang dipilih. Mereka tidak melihatnya, tetapi setiap langkah mereka, setiap rencana yang disusun dengan maksud jahat, selalu dikembalikan kepada diri mereka sendiri. Hukum alam dan hukum ilahi bekerja bersamaan. Ada keseimbangan yang pasti bagi jiwa yang benar, dan ada konsekuensi yang pasti bagi mereka yang ingin merusak kebenaran itu. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka berjalan di atas lantai kaca, setiap langkah penuh niat buruk, setiap tindakan seperti menanam benih sendiri untuk panen pahit di masa depan. Kamu mungkin merasa gelisah ketika pertama kali merasakan adanya konspirasi terhadapmu. Perasaan tidak nyaman, intuisi yang mendesak, bisikan hati yang mengatakan, awas, semua itu bukan sekadar paranoia. Itu adalah sistem peringatan ilahi yang menempel pada jiwa terpilih. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kesulitan tanpa ada perlindungan yang tersembunyi. Dan terkadang, perlindungan itu tidak terlihat sampai momen yang menentukan, ketika kebenaran akhirnya muncul dengan terang benderang. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu kerap mengira mereka aman. Mereka mengandalkan tipu daya manusia, kelemahan manusia lain, dan kebodohan yang mereka kira ada di sekitarmu. Tapi jiwa terpilih bergerak dengan kesadaran lebih tinggi. Tidak hanya dengan logika manusia, tetapi dengan intuisi yang Tuhan aktifkan. Energi yang memancar dari dalam dirimu seperti magnet bagi kebenaran dan penghalang bagi kebohongan. Ketika orang lain berusaha memutarbalikkan fakta, alam semesta bekerja untuk menyusun fakta itu kembali, hingga akhirnya terang yang sesungguhnya tidak bisa lagi ditutupi. Kamu akan menyadari bahwa saat mereka mulai menyerang, sesuatu di dalam dirimu tetap tenang. Ada kedamaian yang tidak bisa diganggu, ketenangan yang tidak bisa digoncang. Itu bukan karena kamu lemah terhadap bahaya, tapi karena ada tangan ilahi yang selalu menopangmu. Dan ini adalah rahasia terbesar jiwa terpilih, ketenangan yang tidak berasal dari kekuatan fisik atau posisi sosial, tetapi dari keyakinan mutlak bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan. Banyak orang belajar melalui pengalaman pahit, beberapa bahkan hancur sebelum menemukan jalan itu. Tapi jiwa yang terpilih justru belajar dari setiap niat jahat yang diarahkan kepadanya. Setiap rencana yang mereka buat untuk menjatuhkanmu menjadi pelajaran yang memperkuatmu. Setiap kata yang mereka ucapkan untuk menjelekkanmu menjadi batu pijakan bagi integritasmu sendiri. Ini adalah proses yang terlihat seperti penderitaan, tapi pada hakikat adalah pengasahan spiritual. Seiring waktu, kamu mulai melihat pola. Orang-orang yang ingin menjatuhkanmu mulai memperlihatkan wajah asli mereka. Manipulasi mereka menjadi terang benderang bagi mereka yang jeli melihat. Ada keadilan yang bekerja lebih cepat dari yang mereka duga. Bahkan sebelum mereka menyentuhmu, sebelum kata-kata mereka bisa menodai reputasimu, kekuatan yang lebih tinggi sudah memposisikan dirimu di tempat yang aman, sementara mereka mulai menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Konsekuensi itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Dalam beberapa kasus, itu datang sebagai pembalikan situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Dalam kasus lain, itu bahkan masuk ranah hukum, kebenaran memanggil pihak yang berwenang, bukti muncul, dan sistem bekerja untuk menegakkan keadilan. Ini adalah momen ketika orang-orang mulai menyadari bahwa segala niat jahat memiliki batas. Tidak ada yang luput dari hukum Tuhan dan hukum manusia yang adil. Tapi lebih dari itu, jiwa terpilih memahami bahwa pertahanan terbaik bukanlah membalas atau melawan dengan cara manusia biasa. Pertahanan terbaik adalah tetap berada dalam kebenaran, tetap bersandar pada prinsip, dan terus melangkah dengan integritas. Balasan yang sesungguhnya bukan berasal dari tangan sendiri, tapi dari tangan Tuhan yang Maha Adil. Mereka yang mencoba menghancurkanmu tidak tahu bahwa setiap upaya mereka, setiap fitnah, setiap manipulasi,
justru menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu. Ada kebahagiaan tersendiri dalam menyaksikan proses ini. Bukan kebahagiaan karena dendam, tetapi kebahagiaan karena melihat keadilan bekerja sebagaimana mestinya. Orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu mulai tersesat dalam labirin yang mereka ciptakan sendiri. Mereka kehabisan cara, kehabisan energi, kehabisan alasan, sementara kamu tetap tegak, tetap damai, dan tetap dijaga. Ini adalah pengakuan halus dari alam semesta, kamu dipilih bukan untuk runtuh di hadapan tipu daya, tapi untuk bersinar dalam ujian yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Seiring waktu, kamu juga menyadari bahwa pengalaman ini membentuk karakter dan kekuatanmu. Jiwa terpilih tidak hanya bertahan dari konspirasi dan niat jahat, jiwa terpilih belajar memahami, belajar bersabar, dan belajar mengatur energi batin. Kamu mulai menyadari siapa yang tulus di sekitarmu, siapa yang sahabat sejati, dan siapa yang hanya menjadi bayangan ego mereka sendiri. Ini adalah pembelajaran yang tidak bisa diperoleh melalui buku atau pengajaran biasa. Ini adalah pengalaman hidup yang hanya bisa didapat melalui perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Dan pada titik tertentu, kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi takut pada niat jahat. Kamu tidak lagi merasa terancam oleh kata-kata mereka. Jiwa yang terpilih menemukan sumber kekuatan dari dalam, dari koneksi langsung dengan Tuhan. Saat niat jahat datang, itu seperti badai yang lewat di atas gunung, mereka melihat, mereka terdengar, tapi tidak mengubah puncak yang teguh dan tak tergoyahkan. Kamu menjadi seperti pohon tua yang akarnya dalam, badai boleh datang, tetapi pohon tetap berdiri, daun bergoyang, tapi akarnya tetap kuat. Lebih jauh lagi, kamu mulai memahami bahwa setiap orang yang mencoba menjatuhkanmu adalah cerminan dari pelajaran yang harus kamu pelajari. Mereka bukan hanya musuh, tapi guru yang menyamar. Mereka menunjukkan sisi-sisi kehidupan yang menguji kesabaran, integritas, dan kebijaksanaanmu. Setiap konfrontasi, setiap manipulasi, adalah latihan untuk membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jiwa terpilih tidak lahir sempurna, ia dibentuk melalui api, melalui tantangan, melalui ujian yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka pada hikmah Tuhan. Kamu juga belajar untuk tidak menilai dunia hanya dari niat jahat yang tampak. Ada dimensi yang lebih tinggi, ada keseimbangan yang lebih besar, dan ada rencana ilahi yang lebih halus dari yang manusia bisa bayangkan. Orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu mungkin melihat hanya satu sisi, sisi manusia yang rapuh, yang bisa disakiti. Tapi Tuhan melihat keseluruhan, jiwa, hati, niat, energi, dan tujuan hidupmu. Dan dengan penglihatan ilahi itu, kamu selalu dijaga. Ini bukan tentang kesombongan atau merasa lebih tinggi dari mereka. Justru sebaliknya, jiwa terpilih selalu belajar kerendahan hati. Kekuatan yang dimilikinya bukan untuk menguasai atau mengalahkan orang lain, tetapi untuk tetap utuh dalam menghadapi cobaan. Ketika kebenaran muncul, ketika keadilan bekerja, ketika mereka yang mencoba menjatuhkanmu menghadapi konsekuensi, jiwa terpilih tidak merasa menang. Ia hanya merasa damai, karena integritasnya tetap utuh, karena ia tetap berjalan di jalur yang benar. Momen-momen itu juga mengajarkan tentang batas manusia. Orang-orang yang niat jahatnya terbuka bukan selalu buruk secara total, mereka seringkali hanyalah orang yang tersesat, dibutakan oleh ego, iri, dan ketakutan. Namun, batas itu tetap ada, niat mereka tidak bisa menembus perlindungan ilahi. Ada hukum kosmik yang berlaku, dan siapapun yang melanggar akan merasakan dampaknya, entah itu melalui kehidupan sosial, mental, emosional, atau bahkan hukum manusia. Kamu akan menyadari bahwa pengalaman ini mengajarkan dua hal sekaligus, kekuatan untuk tetap tegar, dan kelembutan untuk memahami orang lain. Kamu belajar bahwa jiwa terpilih tidak membalas dendam, tetapi ia membiarkan alam semesta bekerja. Ia tidak menjadi pembenci, tetapi ia tetap waspada. Ia tidak menuntut pengakuan, tetapi ia tetap menerima keadilan yang muncul. Dan dalam semua itu, ada kesadaran yang lebih tinggi, bahwa setiap rencana jahat yang gagal adalah bukti nyata bahwa Tuhan menempatkanmu di jalur yang benar. Seiring waktu, kamu juga akan menyadari sebuah rahasia penting, orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu seringkali menjadi pengingat bagi jiwa terpilih tentang siapa dirinya sebenarnya. Mereka menegaskan integritasmu, menguji kesabaranmu, dan memperkuat keyakinanmu. Mereka bukan hanya lawan, mereka adalah bagian dari proses spiritual yang lebih besar. Tanpa mereka, mungkin kamu tidak akan pernah menyadari kedalaman kekuatan batinmu,
atau keutuhan karakter yang Tuhan bangun perlahan dalam dirimu. Dan akhirnya, momen yang paling membahagiakan datang, ketika kebenaran yang tersembunyi akhirnya muncul. Ketika semua bukti jatuh di tempatnya, ketika semua kebohongan terbongkar, ketika keadilan, baik dalam bentuk hukum maupun dalam bentuk kosmik, ditegakkan. Kamu berdiri di sana, tenang, damai, tidak karena kamu merasa menang, tetapi karena kamu tahu bahwa jalanmu selalu berada dalam lindungan yang benar. Mereka yang niat jahatnya terbuka merasakan akibatnya, dan itu adalah peringatan bagi siapapun yang berniat menyesatkan orang lain di masa depan. Jiwa terpilih bukan hanya mereka yang selamat dari konspirasi, jiwa terpilih adalah mereka yang belajar memahami hikmah di balik setiap cobaan. Mereka yang mampu tetap tenang ketika badai datang, yang mampu tetap berintegritas ketika godaan ada, dan yang mampu melihat bahwa setiap niat jahat terhadapnya sebenarnya adalah batu loncatan menuju pencerahan spiritual. Dan ketika semua selesai, ketika malam gelap telah berlalu dan cahaya kebenaran muncul, kamu akan menyadari satu hal, hidup ini bukan tentang siapa yang mencoba menjatuhkanmu, tetapi tentang siapa kamu menjadi dalam menghadapi mereka. Kamu bukan korban dari niat jahat mereka, kamu adalah saksi hidup dari keadilan Tuhan, dari perlindungannya, dan dari perjalanan spiritual yang menuntunmu ke kedewasaan yang tak tergoyahkan. Kamu lulus dari ujian yang tidak terlihat. Kamu berdiri sebagai jiwa terpilih yang telah belajar bahwa setiap niat jahat memiliki konsekuensi, setiap tipu daya bisa dibalik, dan setiap fitnah pada akhirnya memunculkan kebenaran. Dan di saat itu, kamu tahu bahwa perlindungan Tuhan selalu ada, keadilannya selalu datang, dan integritasmu tetap utuh, tidak tergoyahkan oleh niat manusia yang rapuh. Kamu adalah jiwa yang terpilih, bukan karena bebas dari ujian, tetapi karena mampu melewati ujian itu dengan hati yang bersih, jiwa yang kuat, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dan itulah kemenangan sejati, bukan kekuasaan atas orang lain, bukan pembalasan dendam, tetapi ketenangan batin dan kesadaran bahwa jalanmu selalu berada di tangannya. Setelah melewati badai yang tak terlihat, kamu mulai menyadari pola yang lebih besar dalam hidup ini. Semua yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu, konspirasi yang disusun dengan teliti, semua itu hanyalah bagian dari rencana ilahi yang lebih tinggi. Dan di balik semua itu, ada pelajaran yang jauh lebih dalam, tentang kesabaran, tentang keadilan, tentang kekuatan yang lahir dari hati yang murni. Mereka yang niatnya jahat, meskipun tampak kuat dan berkuasa, pada akhirnya menghadapi batas diri mereka sendiri. Tuhan menempatkan mereka pada posisi di mana setiap kebohongan, setiap manipulasi, akan memantul kembali. Dan lebih menakjubkan lagi, jiwa terpilih belajar untuk tidak takut terhadap semua itu. Kamu belajar bahwa ancaman terbesar bukan berasal dari manusia, melainkan dari ketidaktahuan tentang kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Seiring waktu, kamu mulai memahami bahwa perlindungan ilahi itu tidak selalu terlihat. Kadang, itu datang dalam bentuk orang-orang yang datang secara tidak sengaja di jalanmu, menawarkan bantuan yang tampak kecil, tapi justru menyelamatkanmu dari jebakan yang tersembunyi. Kadang, itu muncul dalam bentuk kata-kata yang terlontar dari mulut orang lain, yang secara tidak sadar menegakkan kebenaran dan membongkar kebohongan. Tuhan bekerja melalui begitu banyak cara, dan jiwa terpilih belajar untuk melihat tanda-tanda itu, sekecil apapun, dan mengambil hikmahnya. Momen-momen ketika kebenaran muncul, ketika semua niat jahat mulai terbongkar, terasa seperti keajaiban. Tidak ada keributan, tidak ada kegaduhan, hanya pengakuan halus bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dan bagi jiwa terpilih, momen itu bukan untuk merayakan kemenangan atas orang lain, tetapi untuk merasakan kedamaian yang telah lama dicari. Damai yang muncul bukan karena semua rintangan telah hilang, tetapi karena kamu tahu bahwa tidak ada niat buruk yang bisa menghancurkan integritasmu. Ada juga pelajaran penting tentang batas waktu. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu sering terburu-buru, ingin melihat hasilnya secepat mungkin. Mereka tidak menyadari bahwa waktu adalah alat Tuhan. Tuhan menunda beberapa hal, membiarkan mereka terus mengatur strategi, hanya untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang tepat. Ketika waktunya tiba, semua kebenaran muncul sekaligus, dan mereka tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini adalah pelajaran bagi siapa saja yang mencoba menipu hukum kehidupan, tidak ada yang bisa melawan waktu ilahi. Di sisi lain, jiwa terpilih belajar tentang arti kesabaran yang sejati. Tidak hanya menunggu dengan pasif, tetapi tetap melangkah, tetap bekerja, tetap berbuat baik,
meskipun dunia di sekitarnya tampak kacau. Setiap langkah yang diambil dengan integritas menjadi pelindung tak terlihat. Setiap keputusan yang dibuat dengan hati yang bersih menjadi benteng tak tergoyahkan. Dan ketika akhirnya kebenaran muncul, itu terasa manis, bukan karena membalas dendam, tetapi karena mengetahui bahwa kesabaran itu memang membawa hasil. Kamu juga mulai menyadari peran intuisi yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Indra batin itu bekerja di saat-saat kritis, memperingatkanmu tentang jebakan sebelum mereka terlihat jelas. Banyak orang mungkin menganggapnya kebetulan, atau bahkan keberuntungan semata, tetapi jiwa terpilih tahu bahwa itu adalah sistem perlindungan ilahi yang aktif. Setiap firasat yang muncul, setiap rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, adalah sinyal dari Tuhan yang menunjukkan jalannya kebenaran. Pengalaman ini juga mengajarkan tentang pengampunan. Tidak mudah untuk memaafkan mereka yang niatnya jahat, yang mencoba menjatuhkanmu. Tapi jiwa terpilih belajar bahwa pengampunan bukan tentang membiarkan mereka lolos, melainkan tentang membebaskan dirimu sendiri dari beban kebencian. Pengampunan adalah cara untuk tetap ringan, tetap fokus pada jalanmu sendiri, dan tetap selaras dengan energi yang lebih tinggi. Mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri, sementara kamu bebas, damai, dan tidak terikat oleh dendam. Dalam perjalanan ini, kamu juga melihat siapa yang benar-benar mendukungmu. Ada orang-orang yang tetap setia, yang tetap hadir tanpa pamrih, yang menjadi saksi dari perjalananmu. Mereka bukan sekadar teman, tapi bagian dari jaringan spiritual yang Tuhan kirimkan untuk mendukungmu. Mereka mungkin tidak tahu seluruh cerita, tetapi energi mereka yang tulus berperan dalam menjaga keseimbangan. Ini adalah pengingat bahwa jiwa terpilih tidak berjalan sendirian, ada tangan-tangan tak terlihat yang membantu menegakkan keadilan. Setiap pengalaman menghadapi niat jahat juga memperkuat kemampuanmu untuk membaca hati orang. Kamu belajar mengenali tanda-tanda manipulasi, kebohongan, dan niat tersembunyi. Tidak dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran. Ini bukan tentang menjadi curiga terhadap semua orang, tetapi tentang mengembangkan kemampuan untuk membedakan siapa yang tulus dan siapa yang bersembunyi di balik topeng kepalsuan. Jiwa terpilih tidak mudah dibodohi, karena pengalaman telah mengajarkan hati dan pikiran untuk tetap waspada, tetapi tetap lembut. Seiring waktu, kamu mulai menyadari dimensi lain dari perlindungan ini, bahwa beberapa orang yang mencoba menjatuhkanmu sebenarnya telah menjadi bagian dari proses penyucian jiwamu. Setiap serangan mereka memaksa dirimu untuk melihat kelemahan yang masih ada, untuk memperbaiki diri, untuk mengasah integritas dan kesabaran. Mereka menjadi guru yang tak terduga, menunjukkan hal-hal yang mungkin tidak akan kamu pelajari tanpa ujian itu. Dalam ironi yang indah, niat jahat mereka justru berperan dalam membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kemudian datang momen ketika kamu bisa menatap masa lalu dengan tenang. Semua kejadian yang dulu terasa berat, semua rencana yang tampak menakutkan, sekarang menjadi bukti kekuatan spiritual yang kamu miliki. Kamu melihatnya dengan mata batin yang jelas, setiap pengalaman adalah batu pijakan, setiap tantangan adalah pengasahan, setiap ujian adalah penguat. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang bebas dari cobaan, tetapi mereka yang mampu melihat cahaya dalam setiap gelap, dan mampu tetap teguh ketika dunia seolah menentang mereka. Keajaiban terbesar dari perjalanan ini adalah bagaimana kebenaran muncul tidak hanya untukmu, tetapi juga di hadapan orang lain. Mereka yang mencoba memutarbalikkan fakta, yang mencoba menanam fitnah, akhirnya menghadapi konsekuensi yang tidak bisa mereka hindari. Dalam banyak kasus, itu datang melalui hukum, melalui bukti yang muncul, atau melalui reputasi mereka sendiri yang runtuh. Ini adalah pengingat bagi dunia bahwa niat jahat tidak pernah bisa mengalahkan kebenaran, dan setiap tindakan memiliki efek yang setara dalam hukum kehidupan. Namun, jiwa terpilih belajar untuk tidak menunggu balasan. Tidak ada perhitungan dendam, tidak ada keinginan untuk membalas. Semua itu ditinggalkan pada tangan Tuhan, yang bekerja dengan cara yang paling adil dan paling tepat. Sementara itu, jiwa terpilih tetap fokus pada perjalanan spiritualnya, tetap menjalankan tugasnya di dunia, dan tetap menjaga integritas dalam setiap tindakan. Ini adalah bentuk kemenangan yang sesungguhnya bukan melalui dominasi atau pembalasan, tetapi melalui kesadaran dan kedamaian batin. Seiring berjalannya waktu, kamu juga belajar tentang batas energi manusia. Orang-orang yang niatnya jahat seringkali menghabiskan energi mereka untuk memanipulasi dan merencanakan kejatuhan orang lain. Jiwa terpilih justru belajar menghemat energi, menggunakan kekuatan untuk membangun, bukan merusak.
Setiap tindakan, setiap kata, setiap niat diarahkan untuk menciptakan sesuatu yang positif. Dan dengan cara itu, energi ilahi yang menopangmu selalu mengalir, sementara energi negatif mereka seringkali kembali pada diri mereka sendiri. Pelajaran lain yang muncul adalah tentang rasa syukur. Setiap pengalaman, setiap ujian, setiap konspirasi yang gagal menjadi alasan untuk bersyukur. Kamu menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang datang dengan mudah, tetapi tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan keberanian dan iman. Syukur menjadi jembatan yang menghubungkan kekuatan spiritual dan realitas dunia. Dengan bersyukur, kamu tetap selaras dengan energi ilahi, dan setiap langkahmu menjadi lebih ringan, lebih tepat, dan lebih kuat. Selain itu, kamu belajar tentang arti penglihatan yang luas. Jiwa terpilih tidak hanya melihat pada permukaan, tetapi juga pada lapisan yang lebih dalam dari setiap kejadian. Kamu mampu melihat niat, pola, dan konsekuensi yang tersembunyi. Ini adalah kemampuan untuk memahami dunia tidak hanya dari mata manusia, tetapi dari mata hati yang telah diasah oleh pengalaman dan spiritualitas. Dan dengan penglihatan ini, kamu dapat menavigasi kehidupan dengan lebih bijaksana, lebih penuh empati, dan lebih damai. Di saat-saat tertentu, kamu mungkin melihat mereka yang mencoba menjatuhkanmu, dan merasa iba. Mereka terjebak dalam dunia mereka sendiri, dibutakan oleh ego dan ketakutan. Jiwa terpilih belajar untuk melihat sisi kemanusiaan itu, tanpa menoleransi perbuatan jahat mereka. Ini adalah latihan lain dalam spiritualitas, melihat kebenaran sekaligus tetap lembut, menjaga diri sendiri sekaligus memahami orang lain. Keseimbangan itu menjadi tanda dari kedewasaan jiwa yang sejati. Dan ketika semua ini berlalu, ketika badai yang tersembunyi telah reda, kamu akan menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada situasi dunia, tetapi berasal dari hati yang murni dan hubungan yang kokoh dengan Tuhan. Kamu berdiri di sana sebagai jiwa yang terpilih, bukan karena bebas dari ujian, tetapi karena mampu melalui ujian itu dengan kesadaran, integritas, dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Kamu menyadari satu kebenaran terakhir, hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan tentang siapa yang mencoba menjatuhkanmu atau siapa yang menolongmu. Setiap orang yang datang ke hidupmu adalah bagian dari rencana ilahi, setiap pengalaman adalah pelajaran, dan setiap ujian adalah pengasahan untuk jiwa yang dipilih. Mereka yang niat jahatnya terbuka hanyalah cermin dari tantangan yang harus kamu hadapi, dan melalui cermin itu, kamu belajar siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang sempurna, tetapi mereka yang belajar mengubah setiap tantangan menjadi peluang, setiap niat jahat menjadi pengasahan, dan setiap ujian menjadi bukti integritas. Mereka berdiri teguh di tengah badai, tetap damai di tengah kekacauan, dan tetap terang meski dunia sekitarnya gelap. Dan pada akhirnya, itu bukan hanya kemenangan atas orang lain, tetapi kemenangan atas diri sendiri, kemenangan yang muncul dari kesadaran, dari iman, dan dari hubungan yang tak tergoyahkan dengan Tuhan. Ketika kamu menatap ke belakang, kamu akan melihat perjalanan ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Setiap detik, setiap momen, setiap niat buruk yang diarahkan kepadamu, semuanya membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Dan di sanalah rahasia terbesar jiwa terpilih, bukan tentang menghindari bahaya, bukan tentang menyingkirkan musuh, tetapi tentang tumbuh menjadi cahaya yang tak bisa dihancurkan, yang tetap bersinar meskipun gelap berusaha menutupi. Kamu telah lulus dari ujian yang tidak terlihat. Kamu telah menghadapi niat jahat, menghadapi manipulasi, menghadapi kebohongan, dan tetap utuh. Tuhan telah menempatkanmu di jalur yang benar, melindungimu dari bahaya yang tidak bisa kamu lihat, dan menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang. Dan kini, dengan semua pelajaran itu, kamu siap melangkah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih dekat dengan tujuan ilahi yang telah disiapkan khusus untukmu. Pada fase berikutnya, jiwa terpilih mulai menyadari bahwa semua yang telah terjadi bukan hanya tentang keselamatan pribadi, tetapi tentang penempatan. Tuhan tidak sekadar melindungimu dari mereka yang berniat menjatuhkanmu, Tuhan sedang memposisikanmu. Setiap serangan yang gagal, setiap fitnah yang runtuh, setiap jebakan yang berbalik arah, semuanya adalah tanda bahwa kamu sedang digeser ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh niat-niat rendah. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa ada perbedaan besar antara selamat dan dipersiapkan. Banyak orang bisa selamat dari kejahatan, tetapi tidak semua orang dipersiapkan melalui kejahatan. Jiwa terpilih mengalami keduanya.
Kamu selamat, dan pada saat yang sama, kamu dibentuk. Dibentuk agar tidak lagi mudah goyah, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah takut, dan tidak mudah kehilangan pusat dirimu sendiri. Mereka yang dulu mencoba menjatuhkanmu mulai menjauh, bukan karena kamu mengusir mereka, tetapi karena frekuensi sudah tidak lagi sama. Jiwa terpilih yang telah melewati ujian berat akan memancarkan keteguhan yang membuat orang-orang berniat buruk merasa tidak nyaman. Mereka tidak bisa lagi membaca celahmu. Mereka tidak bisa lagi menemukan titik lemahnya. Bukan karena kamu menutup diri, tetapi karena Tuhan telah menutup akses mereka. Dan disinilah perubahan besar itu terjadi. Kamu tidak lagi bereaksi. Kamu merespons dengan tenang, atau bahkan memilih diam. Diam yang bukan ketakutan, tetapi kesadaran. Diam yang bukan kalah, tetapi kebijaksanaan. Diam yang membuat orang lain mulai kehilangan kendali, karena mereka terbiasa menguasai situasi melalui reaksi orang lain. Jiwa terpilih tidak memberi mereka itu lagi. Dalam keheninganmu, Tuhan bekerja lebih keras. Kebenaran yang dulu muncul perlahan kini muncul dengan sendirinya, tanpa kamu perlu membela diri. Orang-orang mulai melihat pola, mulai menyadari kontradiksi, mulai bertanya-tanya mengapa cerita yang dibuat-buat tidak pernah konsisten. Dan ketika mereka menoleh kepadamu, mereka tidak menemukan kegelisahan, tidak menemukan kepanikan, tidak menemukan upaya membersihkan nama dengan emosi. Yang mereka lihat hanyalah ketenangan. Dan ketenangan itu berbicara lebih lantang daripada 1000 pembelaan. Di fase ini, jiwa terpilih seringkali diuji dengan godaan terakhir, kesempatan untuk membalas. Ketika kebenaran sudah di tanganmu, ketika bukti ada, ketika sistem berpihak, kamu diberi pilihan. Apakah kamu akan menggunakan semuanya untuk menghancurkan balik, atau menyerahkan sisanya kepada Tuhan? Inilah ujian paling halus, paling berbahaya, dan paling menentukan. Banyak orang gagal di sini, namun jiwa terpilih yang sejati memilih jalan yang lebih tinggi. Bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena tahu bahwa pembalasan tidak akan pernah menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah keutuhan, yang menyelamatkan adalah ketenangan, yang mengangkat derajat adalah kerendahan hati yang tetap teguh. Dan ketika pilihan itu diambil, sesuatu berubah secara permanen. Kamu tidak lagi berada dalam lingkaran konflik, kamu telah keluar darinya. Orang-orang yang dulu mencoba menjatuhkanmu kini sibuk menghadapi akibat dari perbuatan mereka sendiri. Beberapa kehilangan kepercayaan, beberapa kehilangan posisi, beberapa kehilangan ketenangan batin, bahkan ada yang harus berurusan dengan hukum, bukan karena kamu mendorongnya, tetapi karena kebenaran memang menuntut keseimbangan. Jiwa terpilih tidak perlu menyentuh mereka. Tuhan sudah menanganinya. Sementara itu, hidupmu mulai bergerak ke arah yang tidak pernah kamu rencanakan, tetapi selalu kamu butuhkan. Peluang muncul tanpa drama. Orang-orang baru datang dengan niat tulus. Jalan yang dulu tertutup kini terbuka dengan sendirinya. Dan kamu mulai menyadari bahwa fase sebelumnya bukanlah hukuman, melainkan penyaringan. Tuhan menyingkirkan yang palsu sebelum memberi yang asli. Kamu juga mulai melihat perubahan dalam caramu memandang dunia. Kamu tidak lagi mudah kagum pada kekuasaan, tidak silau pada jabatan, dan tidak terintimidasi oleh ancaman. Kamu telah melihat dari dekat bagaimana orang yang tampak kuat bisa runtuh oleh niatnya sendiri. Kamu telah menyaksikan bagaimana kebohongan yang dirawat dengan rapi akhirnya membusuk dari dalam. Ini memberimu satu anugerah langka, kejernihan. Dengan kejernihan itu, kamu bisa berjalan tanpa rasa takut, tetapi juga tanpa kesombongan. Kamu tahu batas. Kamu tahu kapan melangkah dan kapan berhenti. Kamu tahu kapan bicara dan kapan diam. Ini bukan kecerdikan duniawi, tetapi kebijaksanaan spiritual yang hanya datang setelah seseorang benar-benar diuji. Dan di titik ini, jiwa terpilih mulai berfungsi sebagai cermin bagi orang lain. Tanpa ceramah, tanpa nasihat keras, tanpa menunjuk, kehadiranmu saja cukup untuk membuat orang lain meninjau ulang niatnya. Beberapa merasa terinspirasi, beberapa merasa terancam. Itu bukan urusanmu lagi. Tugasmu bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk tetap setia pada cahaya yang telah dipercayakan kepadamu. Menariknya, semakin kamu tidak tertarik membuktikan apapun, semakin hidup membuktikan segalanya untukmu. Ini adalah paradoks jiwa terpilih. Kamu juga mulai menyadari bahwa luka lama tidak lagi menguasaimu. Ingatan tentang pengkhianatan masih ada, tetapi tidak lagi menyakitkan. Ia telah berubah menjadi kebijaksanaan. Menjadi penanda, menjadi pengingat bahwa kamu pernah berada di titik rapuh, dan tetap bertahan tanpa menjadi pahit.
Banyak orang bisa bertahan, sedikit yang bisa bertahan tanpa berubah menjadi keras. Jiwa terpilih termasuk yang sedikit itu. Kamu tetap lembut, tetapi tidak mudah dimanipulasi. Tetap terbuka, tetapi tidak naif. Tetap peduli, tetapi tidak mengorbankan dirimu sendiri. Ini adalah keseimbangan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami. Dan pada suatu titik, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat sunyi namun dalam, kamu tidak lagi ingin dilihat sebagai korban, pemenang, atau bahkan sebagai yang benar. Kamu hanya ingin hidup dalam kebenaran itu sendiri. Tanpa label, tanpa pengakuan, tanpa sorotan. Disitulah kedewasaan spiritual mencapai puncaknya. Orang-orang yang masih terjebak dalam drama akan terus mencari musuh. Jiwa terpilih sudah melampaui itu. Kamu tidak lagi mencari siapa yang salah. Kamu mencari apa yang benar untuk dilakukan hari ini. Sekarang, di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya, meskipun masa lalumu penuh tekanan, masa depanmu terasa ringan. Bukan karena tidak ada tantangan lagi, tetapi karena kamu sudah tahu satu hal yang paling penting, tidak ada kekuatan luar yang bisa menghancurkanmu jika pusatmu berada di tangan Tuhan. Kamu telah melihat bagaimana rencana manusia bisa runtuh dalam sekejap. Kamu telah menyaksikan bagaimana keadilan bekerja tanpa perlu sorak-sorai. Kamu telah mengalami bagaimana perlindungan ilahi seringkali datang dalam bentuk keheningan, bukan keajaiban besar. Dan kini kamu berjalan dengan keyakinan yang tenang. Bukan keyakinan yang keras, bukan keyakinan yang ingin menang debat, tetapi keyakinan yang membuatmu tetap berdiri ketika dunia berusaha mengguncangmu. Inilah fase di mana jiwa terpilih tidak lagi dikejar-kejar bayangan masa lalu. Kamu telah keluar dari lingkaran ujian yang sama. Kamu tidak perlu mengulang pelajaran yang sama lagi, karena kamu telah memahaminya sepenuhnya. Dan ketika kamu menoleh ke belakang, kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kamu berkata dalam hati, sekarang aku mengerti. Mengerti bahwa mereka yang mencoba menjatuhkanmu hanyalah alat untuk memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Mengerti bahwa keadilan tidak selalu datang cepat, tetapi selalu datang tepat. Mengerti bahwa perlindungan Tuhan seringkali bekerja sebelum bahaya benar-benar menyentuhmu. Dan yang paling penting, kamu mengerti bahwa menjadi jiwa terpilih bukanlah tentang keistimewaan, melainkan tentang tanggung jawab untuk tetap benar ketika mudah untuk menjadi jahat, tetap jujur ketika dusta lebih menguntungkan, dan tetap tenang ketika kekacauan mengundangmu masuk. Kamu telah melewati fase itu. Dan kini, kamu berjalan bukan sebagai seseorang yang pernah hampir jatuh, tetapi sebagai seseorang yang telah dibangunkan.